Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novita dengan NIM F1S1 22055. Saya berasal dari kelompok 7. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Sistem Elektronik Bisnis dengan anggota kelompok yaitu Dea Novita, Ayu Priska Purba, dan Salsa Ayu Parasati. Oke, kita lanjut dengan materi pertama yaitu sistem elektronik bisnis. Sistem elektronik bisnis atau e-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis meliputi transaksi, jual beli, bisnis yang memanfaatkan perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis melalui sistem pemrosesan data. Bagian yang pertama yaitu sistem bisnis perusahaan. Sistem bisnis perusahaan adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan seperti perusahaan di bidang manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Aplikasi lintas fungsi perusahaan. Perusahaan sekarang menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem lintas fungsi perusahaan terintegrasi. Berbagai perusahaan di seluruh dunia kini menggunakan World Wide Web dan intranet serta extranet mereka sebagai standar teknologi untuk sistem informasi lintas fungsi perusahaan mereka. Arsitektur aplikasi perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan berfokus pada efisiensi produksi internal perusahaan, distribusi, dan proses keuangannya. Arsitektur ini tidak memberikan rincian atau cetak biru aplikasi yang lengkap, akan tetapi memberi kerangka kerja konseptual untuk membantu Anda membayangkan berbagai komponen dasar, proses, dan interface dari aplikasi e-bisnis utama dan hubungannya satu sama lain. IRP, tulang punggung bisnis. IRP adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software suite. Contohnya, software IRP untuk perusahaan manufaktur umumnya akan memproses data dan menelusuri status penjualan, persediaan, pengiriman, dan pembuatan faktur, serta perkiraan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia. ERP bertindak sebagai tulang punggung lintas fungsi perusahaan, juga berfungsi sebagai mesin software penting yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan dan menyelesaikan proses lintas fungsi yang dihasilkan. CRM, fokus bisnis. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sistem CRM yang pertama, sekelompok modul software. Yang kedua, menyimpan data dalam database umum. Yang ketiga, memberikan para staf penjualan alat software dan sumber data perusahaan yang dibutuhkan. Yang keempat, membantu para praktisi pemasaran. Yang kelima, membantu dalam pemenuhan respon calon pelanggan. CRM menggunakan teknologi informasi untuk membuat sistem lintas fungsi perusahaan yang mengintegrasikan dan mengoptimalisasi banyak proses layanan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang berinteraksi dengan pelanggan perusahaan. Ini adalah sebab mengapa perusahaan berpaling ke manajemen hubungan pelanggan untuk membantu mereka menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan. Manfaat CRM. Satu, memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi serta berfokus pada para pelanggan. Yang kedua, dapat menelusuri saat ketika pelanggan menghubungi perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memberi pengalaman yang konsisten. Kegagalan CRM. Alasan utamanya yaitu kurangnya pemahaman dan persiapan. SCM, jaringan bisnis. SCM atau disebut juga dengan Supply Chain Management
Menurut J.A. O'Brien yang dikutip dari buku Supply Chain Management oleh Lukman S., SCM adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan dengan para mitra bisnis. Manfaat dan tantangan yang pertama, pemrosesan yang lebih cepat dan akurat, pengurangan tingkat persediaan, waktu yang lebih cepat, biaya transaksi dan bahan baku yang lebih rendah, hubungan strategis dengan pemasok. Sistem pemrosesan transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan atau mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sistem kerjasama perusahaan memiliki tujuan yaitu memungkinkan kita bekerja bersama secara lebih mudah dan efektif, mudah berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama. Lanjut ke bagian kedua yaitu sistem fungsional bisnis. Sistem fungsional bisnis adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis, perusahaan kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah bagaimana perusahaan mencapai target dalam pemasaran. Perusahaan bisnis makin banyak yang berpaling ke teknologi informasi untuk membantu mereka melakukan fungsi pemasaran penting dalam menghadapi perubahan lingkungan yang saat ini berubah dengan cepat. Contohnya, situs web dan layanan internet dan intranet membuat proses pemasaran interaktif dapat dilakukan dengan para pelanggan menjadi mitra dalam membuat, memasarkan, membeli, dan meningkatkan berbagai produk dan jasa. Macam-macam pemasaran yang pertama yaitu direct selling atau penjualan langsung. Penjual akan menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, earned media. Strategi membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Yang ketiga, POP, menempatkan iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Yang keempat yaitu internet marketing. Sistem produksi. Sistem produksi adalah sebuah susunan kegiatan atau elemen perusahaan yang saling terhubung untuk mencapai tujuan dari sebuah bisnis. Macam-macam sistem produksi. Yang pertama yaitu sistem produksi berdasarkan proses. Sistem produksi berdasarkan proses dibagi dua, yaitu continuous process, sistem produksi yang memproduksi barang dalam skala besar secara terus-menerus. Yang kedua, intermittent process, atau sistem produksi yang memproduksi barang dalam skala kecil. Konsumen dapat memesan produk dengan variasi desain yang lebih beragam. Macam kedua yaitu sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya. Sistem produksi berdasarkan proses dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem engineering to order atau ETO. Dikerjakan jika konsumen meminta produsen untuk memproduksi barang atau produk mulai dari proses perencanaan. Yang kedua, sistem assembly to order atau sistem produksi ketika produsen sudah memiliki modul operasional dan desain standar. Yang ketiga, sistem make to order atau MTO, sistem produksi yang berjalan ketika produsen sudah menerima pesanan. Yang keempat, sistem make to stock atau MTS, sistem produksi yang barang disimpan atau jadikan stok. Sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Computer Integrated Manufacturing atau CIM adalah konsep umum yang menekankan bahwa tujuan dari sistem berbasis komputer dalam produksi harus untuk yang pertama, menyederhanakan atau merekayasa ulang proses produksi, desain produk, dan organisasi publik sebagai dasar yang penting untuk otomatisasi serta integrasi. Yang kedua, pengotomatisan proses produksi dan mendukung mereka melalui komputer, mesin, dan robot. Yang ketiga, pengintegrasian semua proses produksi dan pendukung dengan menggunakan jaringan komputer, software lintas fungsi bisnis, serta teknologi informasi lainnya. Tujuan dari CIM ini adalah untuk menciptakan proses produksi yang fleksibel dan lincah, yang secara efisien menghasilkan berbagai produk berkualitas tinggi. Sistem sumber daya manusia. Sumber daya manusia didesain untuk mendukung 1.
perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personel karyawan. Yang kedua, mengembangkan potensi karyawan. Ketiga, mengendalikan semua kebijakan dan program personal. Akuntansi dan keuangan. Sistem informasi akuntansi mencatat, melaporkan, dan menganalisis berbagai transaksi bisnis serta kegiatan untuk pihak manajemen dari perusahaan. Oke, di sini kita akan membahas studi kasusnya. Kelompok kami mengambil studi kasus 1 yaitu dengan judul Salesforce.com dan perusahaan lainnya berbagai tantangan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM dirintis dan masih didominasi oleh Siebel System atau www.siebel.com. Akan tetapi, software Siebel semakin banyak dikritik sebagai terlalu rumit dan sulit untuk diimplementasikan. Pada tahun 2002, Siebel memiliki penjualan senilai 1,6 miliar US dollar, turun dari 2 miliar US dollar pada tahun 2001. Layanan CRM dari Salesforce yang berbasis web untuk bisnis dengan bantuan Siebel System tidak langsung dari Siebel System. Pendiri perusahaan tersebut, Tom Siebel, sebelumnya bekerja untuk Larry Ellison di Oracle Corporation. Software CRM dari Salesforce membantu para tenaga penjual mengelola rekening mereka, menelusuri pencapaian mereka, dan mengevaluasi berbagai kampanye pasar. Sistem tersebut membantu perusahaan memonitor siklus penjual, dari kampanye hingga menjadi uang. Akan tetapi tidak seperti software CRM tradisional dari Siebel dan perusahaan lainnya yang dapat membiayai ratusan ribu dolar untuk pemasangan dan memakan waktu berbulan-bulan untuk menyalakan dan menjalankannya. Karena perusahaan tersebut mengelola berbagai aplikasi di server web perusahaan. Salesforce telah memproduksi Force, sebuah rangkaian alat pengembangan aplikasi berbasis web yang memungkinkan para pemrogram di Departemen TI untuk mengintegrasikan secara lebih mudah berbagai aplikasi perusahaan. Ada 3 dari pertanyaan studi kasus tersebut. Yang pertama, mengapa implementasi software tradisional CRM begitu bermasalah bagi banyak perusahaan? Jawabannya yaitu, implementasi software tradisional CRM begitu bermasalah karena banyaknya klien perusahaan merasa bahwa CRM terlalu mahal dan rumit. CRM tradisional dapat membiayai ratusan ribu dolar untuk pemasangan dan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengoperasikannya. Diperkirakan 42% dari semua software CRM yang dijual bahkan tidak digunakan. Pertanyaan yang kedua yaitu manfaat dan kerugian apa saja yang terdapat pada pendekatan layanan CRM berbasis web dari Salesforce. Manfaat pendekatan CRM berbasis web dari Salesforce yang pertama yaitu membantu para tenaga penjual mengelola rekening, menelusuri pencapaian mereka, dan mengevaluasi berbagai kampanye pasar yang akhirnya membantu perusahaan memonitor siklus penjualan. Yang kedua, biaya lebih murah karena tidak ada biaya hardware atau tenaga kerja yang terkait. Yang ketiga, data pelanggan terlindungi karena Salesforce menggunakan sistem enkripsi dan keamanan tercanggih. Yang keempat, berbagai aplikasi perusahaan dapat diintegrasikan secara lebih mudah. Yang kelima, pelanggan dari perusahaan maupun mitra software dapat menggunakan Salesforce untuk membangun aplikasi berbasis web mereka sendiri. Kerugian pendekatan CRM berbasis web dari Salesforce adalah tidak adanya pertemuan antara konsultan dengan pelanggan atau klien, hanya berkomunikasi secara virtual tentang layanan Salesforce.com, sehingga jika ada ketidaksesuaian antara layanan yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh, pelanggan atau klien tidak bisa komplain secara langsung. Pertanyaan yang ketiga yaitu, pendekatan mana yang lebih Anda inginkan? Mengapa? Pendekatan yang lebih saya inginkan adalah pendekatan layanan CRM berbasis web Salesforce karena, pertama, biayanya itu lebih murah. Yang kedua, hemat waktu. Yang ketiga, pengoperasiannya itu lebih mudah. Dan yang keempat, kita tidak perlu membeli, menginstal, atau memperbaiki software maupun hardware. Fitur-fitur terbaru ditambahkan secara otomatis dan seketika, sehingga kita bisa selalu mendapatkan versi terbaru software CRM sebagai layanan dari Salesforce.com. Itu saja presentasi saya untuk materi sistem bisnis elektronik. Jika perkataan saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.